Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kini kita akan memikirkan bagian akhir dari pemikiran kita tentang kemiskinan. Yaitu miskin, tetapi terhormat. Nah, itu yang akan menjadi tema kita. Nah, pada bagian ini kita akan merenungkan ada dua bagian pembacaan kita mengenai jemaat di Smyrna yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Kemudian Wahyu pasal 3 mengenai jemaat Laodikia ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Nah, tetapi kita akan membaca saja satu bagian ayat 9 dari pasal 2 Wahyu tadi. Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, inilah ada orang-orang Smyrna, saudara. Alkitab menggambarkan kepada kita bagaimana ada surat dari kepala gereja Tuhan yang hidup kepada masing-masing malaikat jemaat, ya, yaitu kepada jemaat yang menerima, yang dijaga, dipelihara oleh setiap malaikatnya masing-masing. Nah, pengertian ini jangan terlalu dibesar-besarkan, karena memang ada pemahaman yang utuh. Setiap jemaat itu dilindungi oleh Tuhan dan Tuhan menaruh malaikatnya menjagai jemaatnya, begitu ya. Nah, kalau kita melihat orang-orang di Smyrna dikatakan mereka miskin, tetapi kemudian Yesus mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kalimatnya sangat jelas dan sangat tegas dan sangat lugas, saudara. Maka kita melihat bahwa orang-orang Smyrna adalah orang-orang yang miskin akan harta. Itu fakta. Mengapa mereka miskin akan harta? Karena Smyrna sebetulnya bukan kota miskin. Smyrna itu kota cukup kaya, penduduknya cukup lumayan sebetulnya. Tetapi orang-orang Kristen di Smyrna adalah orang-orang Kristen yang punya prinsip. Sehingga ketika mereka sebagai orang-orang Kristen diminta untuk bersembayang di kuil Kaisar Tiberius sebagai wujud penghormatan Smyrna kepada Roma, orang Kristennya tidak mau. Karena nggak ada di dalam kekristenan sembahyang nyembah patung. Ya, apalagi cuma patung raja begitu. Nggak mau. Tetapi karena mereka tidak mau, akhirnya mereka dibuat atau dicap semacam pengganggu pengabdian kepada Roma. Mereka ini bisa dianggap semacam gerakan bawah tanah yang patut untuk diisolasikan. Itu mengakibatkan orang-orang di Smyrna diisolasikan di dalam pergaulannya. Dipersulit dalam kerjanya. Katakanlah dalam dagang. Mau beli, nggak ada yang mau jual sama mereka. Mereka mau jual barang, tidak ada yang mau beli dari mereka. Nah, ini mengakibatkan kesulitan yang mereka alami di dalam perekonomian. Itu membuat mereka berat sekali, ya, dan sangat pahit sekali. Tetapi apapun yang mereka alami di tengah-tengah kepahitan itu tidak membuat mereka berhenti. Mereka tetap mencintai Tuhan, mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Itu sebab Tuhan berkata, aku tahu kemiskinanmu, tapi engkau kaya. Mereka miskin secara jasmani, mereka miskin secara harta. Tetapi mereka punya gairah hidup yang luar biasa untuk bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena mereka kaya secara rohani. Maka perbandingan kaya miskin di sini sangat terasa dan sangat kontras sekali. Maka orang-orang Smyrna muncul menjadi jemaat yang punya kualifikasi. Miskin, tapi saya sebut tadi, terhormat. Miskin tidak membuat mereka menjual diri. Miskin tidak membuat mereka mengobrol harga diri. Miskin tidak membuat mereka berkompromi. Lalu demi kekayaan dan sesuap nasi mereka rela pergi ke kuil sang kaisar dan menyembah patung kaisar. Mereka tidak rela untuk menundukkan diri mereka kepada patung manusia yang bukan apa-apa. Mereka tahu Tuhanlah Tuhan yang hidup yang ada di dalam surga. Kepadanya lah mereka berharap. Ini menjadi bagian yang sangat serius sekali, saudaraku. Maka Smyrna sudah menunjukkan kualifikasi yang sangat hebat. Sangat berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Terlalu sedikit orang mau miskin. Ya. Sekalipun untuk sebuah kehormatan kerohanian. Akhirnya banyak orang melacurkan dirinya. Berkorupsi, menghalalkan segala cara. Untuk mencari status pengakuan. Di dalam kehidupan sosialnya. Pedih, sedih. Tapi itulah kenyataannya. Maka tidak kurang. Gereja, para pendeta. Rasanya kurang pede. Kalau tidak terlalu kaya. Kehilangan gairah, saudara. Sampai kadang-kadang sudah tidak lagi tahu tujuan mau kemana. Karena itu biarlah pendeta-pendeta yang masih setia boleh berdoa untuk jemaat supaya jangan terbawa kepada arus kegilaan kepada harta. Sampai lupa kepada harga diri sebagai seorang Kristen yang perlu dipertahankan. Sebaliknya jemaat-jemaat yang masih setia kepada cinta kasih Tuhan boleh berdoa. Supaya jangan pula para pendeta terjerumus kepada perangkap harta dunia. Mengorbankan moral dan integritas yang patut dipertahankan. Miskin boleh-boleh saja. Tapi kita kaya rohani. Miskin boleh-boleh saja. Tetapi kita harus kaya di dalam karya. Karya pengabdian kepada Tuhan kita.
Orang-orang di Smyrna bahkan sampai mati untuk mempertahankan imannya. Mereka kaya, bukan saja rohani saja. Di dalam sikapnya. Tetapi mereka juga kaya di dalam karyanya. Secara aktif mereka melakukan pemahaman keyakinan mereka. Secara aktif mereka memilih untuk mati dihukum daripada tunduk dan menaklukkan diri. Untuk menyembah di kuil sang kaisar. Di mana kaisar itu dihormati dan dihargai. Sekalipun sebetulnya, jikalau mereka sujud menyembah, mereka akan mendapat kehidupan yang layak. Ekonomi yang mapan, saudaraku. Tetapi mereka tidak mau terhina karena hal itu. Bukankah ini sebuah lukisan yang mengagumkan? Kaya tidak salah. Kaya bukan dosa. Yang salah dan dosa adalah kaya dengan melanggar apa yang Tuhan tetapkan. Kaya dengan mengangkangi, membelakangi kebenaran firman Tuhan. Kaya dengan menghalalkan segala cara. Itulah yang Tuhan marah. Itu yang Tuhan tidak mau. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang secara perekonomian Anda jatuh dan miskin, asal jangan Anda miskin karena kemalasan dan kebodohan yang tidak pernah disesali. Artinya, sudah malas bodoh malah dinikmati. Tetapi jikalau Anda miskin karena kejujuran, karena kebenaran, A adalah A, B adalah B, dan Anda merasa semacam sulit berkembang, tertimpa tertindih dalam pergumulan persoalan kehidupan, membuat sepertinya pintu-pintu rezeki tertutup, kesempatan-kesempatan hilang. Awas, jangan takut. Berkarya terus. Anda bukan yang pertama. Orang Smyrna sampai mati karena itu. Kita mungkin cukup berkeringat saja kan ya. Dan kita nggak mati gara-gara itu toh. Mana ada di Indonesia ini orang dihukum karena melakukan kebenaran. Zaman kita sudah zaman berubah. Zaman dulu jelas penjajah Roma itu kafir. Bunuh saja tuh orang-orang Kristen. Begitu. Kita jauh lebih nikmat, lebih baik hidupnya. Kenapa kita menjadi cengeng? Kenapa kita menghina diri dalam kemiskinan? Meminta ke kiri, mengemis ke kanan, bahkan cenderung kemudian menjadi melakukan penipuan-penipuan yang tidak pada tempatnya. Hati-hati. Orang-orang di Smyrna miskin tetapi kaya di dalam pengabdian dan pengalaman mereka. Berjalan bersama dengan Tuhan. Membuat keyakinan-keyakinan mereka semakin solid, kuat dan begitu hebat. Pantas untuk dikenang di dalam sepanjang sejarah gereja. Orang-orang Smyrna memang miskin. Tapi maaf, dia terhormat. Maaf, mereka orang-orang hebat. Mari coba kita bandingkan dengan jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia justru kebalikan daripada jemaat yang ada di Smyrna. Laodikia, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Karena engkau berkata aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan bahwa engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah pada waktu kalimat ini diucapkan oleh Yesus menjadi satu kalimat yang sangat keras. Laodikia selalu bangga dengan kehidupannya. Kota yang hebat, yang sudah terkenal industri wol hitamnya. Kota yang hebat, yang memang cukup maju kedokterannya. Kota yang hebat. Kota yang kaya. Kota yang luar biasa didamkan oleh semua orang. Dan jemaat di sana pun memang rata-rata jemaat kaya, saudara. Tetapi sayang sekali, justru di dalam kekayaan mereka lupa. Itu membuat mereka menjadi miskin di dalam kerohanian. Karena mereka selalu bergulat dari kenikmatan satu kepada kenikmatan yang lain. Mereka miskin di dalam kepekaan. Mereka membuat dan menjalankan kalender-kalender gereja. Ada Natal, ada Paskah, dan lain-lain yang kita lakukan. Mereka lakukan juga. Mereka menikmatinya mungkin dengan cara yang hebat. Tetapi sayang, mereka lupa. Mereka melakukannya itu semua karena kekuatan harta benda yang mereka punya. Sehingga rasa kebergantungan kepada Tuhan sudah tidak lagi ada. Mau bikin apa? Dijamin beres. Karena memang mereka punya kapital. Punya modal yang cukup. Untuk menumbuh kembangkan. Dan mencapai apa yang menjadi sasaran atau harapan. Di dalam pesta-pesta perayaan kekristenan yang ingin mereka kerjakan. Itu membuat mereka tidak lagi mawas diri. Cenderung menjadi sombong. Terjebak pada perangkap-perangkap duniawi. Itu membuat mereka tidak lagi memiliki kepekaan, kerohanian. Akhirnya apa yang mereka lakukan bukan menjadi menyenangkan Tuhan. Justru menjengkelkan bagi Tuhan. Mereka itu disebut orang-orang yang payah. Suam-suam kuku. Ibadah sih ibadah. Tapi bergantung kepada harta bendanya. Bukan kepada Tuhannya. Ibadah sih ibadah. Tapi bukan menyenangkan Tuhan.
tapi menyenangkan diri atau organisasinya atas kemampuan menyelenggarakan pesta atau konser atau apapun namanya itu yang dirohani-rohanikan. Ini kritikan terhadap Laodikia. Orang-orang Laodikia itu kaya dalam harta, tetapi sebenarnya mereka miskin dalam karya. Sekalipun secara kasat mata kita bisa melihat karya mereka sih hebat. Ya, pesta rohani satu ke pesta rohani yang lain. Tetapi karya itu di kacamata Allah bukan apa-apa. Yesus pernah mengutip kalimat daripada Yesaya ketika berkritik orang-orang Israel. Bangsa ini beribadah padaku percuma, karena mereka beribadah hanya dengan mulut, bibir saja. Hatinya jauh dari aku. Mereka tidak dihargai di dalam ibadah. Itu juga orang Laodikia. Karya mereka dari pesta rohani satu pesta rohani yang lain. Kasat mata itu hebat. Tetapi itu bukan merupakan karya apa-apa di depan Tuhan. Orang Smyrna tidak bisa bikin pesta rohani model begitu. Tapi justru mereka kaya sekali. Karena bahkan mereka berani di dalam kebenaran mati untuk Tuhan. Kesetiaan yang teruji dan patut untuk dipuji. Sungguh luar biasa. Orang-orang di Smyrna berbeda dengan orang-orang Laodikia. Orang-orang Laodikia miskin dalam pengabdian. Karena sebetulnya mereka tidak sedang mengabdi kepada Tuhan. Tapi mereka sedang mendemonstrasikan sebuah kemampuan keagamaan mereka. Mereka tidak sedang mengabdi kepada Tuhan. Karena mereka bergantung kepada kemampuan, kekuatan, harta benda mereka. Mereka tidak sedang bergantung kepada Tuhan. Tidak. Mereka tidak mengabdi. Tapi mereka mengkaryakan diri. Karena itu saudara yang kekasih. Ketika kita melihat Smyrna dan kita melihat Laodikia. Maka kita melihat Smyrna yang miskin tapi kaya. Sebaliknya Laodikia yang kaya tetapi miskin. Laodikia memang seringkali menggambarkan gereja-gereja modern masa kini. Yang tumpang tindih di dalam proyek yang tidak karu-karuan. Tetapi di dalam karya mengasihi. Sungguh menyedihkan. Besar pasak daripada tiang gitu ya. Karya kepedulian. Untuk memikirkan kemajuan kemanusiaan. Makin memprihatinkan. Karena terlalu jauh dari apa yang Tuhan mau. Menghilang, tenggelam. Jadi saudara yang kekasih. Kalau kita melihat kenyataan-kenyataan seperti itu tidak heran. Kalau Laodikia boleh dibilang gereja suam-suam kuku yang dimuntahkan Tuhan. Berteriak nama Tuhan. Pesta rohani digelar hebat. Tetapi sebetulnya diri mereka lah yang mereka puaskan. Kebanggaan mereka lah yang ingin mereka capai. Supaya mereka dikenal orang rohani. Yang penuh cinta kasih. Dan enteng menghamburkan rupiah yang dimiliki. Just that. Mereka mendapatkan kepuasan-kepuasan atas apa yang mereka kerjakan. Suam kuku. Memberi uang tetapi tidak memberi hatinya. Memberi hati tapi hanya sekedar dalam kata. Bukan dalam nyata. Di mana Tuhan melihat dan mengukurnya. Jadi biarlah miskin. Tapi terhormat. Miskin sah-sah saja. Miskin bukan aib. Selama, sekali lagi, Anda miskin bukan karena malas. Miskin harta. Tetapi jangan sampai miskin jiwa. Membuat Anda menghina diri. Miskin jiwa. Membuat Anda tidak lagi mampu menghargai hidup sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sah-sah saja miskin. Anda tidak perlu merasa terhina. Karena kemiskinan bukan barang hina. Yang hina adalah penipuan. Sekalipun Anda kaya karenanya. Yang hina adalah ketidakjujuran. Sekalipun Anda mendapat kedudukan sosial politik yang baik karenanya. Sah-sah saja. Kita miskin. Tetapi jangan sampai miskin rasa. Sehingga tidak lagi mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain yang ada di sekitar kita. Apalagi yang dirasakan Tuhan di dalam batinnya. Yang dirasakan Tuhan. Dan yang diinginkannya dari kita. Kita sudah mati rasa. Awas. Maka miskin sah-sah saja tapi jangan sampai kita mati rasa. Sehingga tidak lagi mempunyai rasa malu. Sehingga tidak lagi mempunyai rasa malu. Dan sekali lagi tidak mempunyai rasa malu. Membuat kita terlena dalam kesesatan, kekacauan. Yang tidak pernah terhenti. Sah-sah saja miskin saudaraku. Tapi jangan sampai miskin rasa. Sehingga Anda tidak tahu lagi. Siapa yang harus saudara hormati, yang saudara kasihi. Sehingga saudara tidak lagi peduli kepada Allah yang hidup. Apalagi sesama manusia yang ada di sekitar kita. Miskin. Sah-sah saja. Tapi kita menjadi orang miskin terhormat. Yang sekalipun miskin dalam harta tetapi tidak miskin di dalam karya.
Kita mendemonstrasikan arti sebuah kejujuran dan orang bisa melihat. Dan berkata, herannya, itu orang sebetulnya miskin loh. Dia butuh duit. Tapi heran sekali, jujur loh. Kamu taruh duit sembarang, dia lihat. Dia butuh, tapi dia gak akan jual itu. Dia akan kembalikan. Pak, uang Bapak tercecer. Hebat. Orang-orang miskin yang jujur akan berkarya secara luar biasa. Itu jauh lebih terhormat daripada orang kaya yang mengambil apa yang bukan miliknya. Yang atas nama hukum memeras orang yang lemah. Atas nama negara memutarbalikkan fakta. Mereka bukan menghidupi rakyat, tapi hidup dari rakyat. Wah, ini mah repot, saudara. Karena itu sebagai orang-orang Kristen, mari kita bangun di tengah-tengah kehidupan kita. Berbahagia kalau Anda kaya. Tapi awas, Anda bukan apa-apa. Kalau Anda tidak juga kaya rohani, kaya karya, kaya pengalaman pengabdian kepada Tuhan. Dan Anda yang miskin, bukan apa-apa. Anda tidak hina. Tetapi akan menjadi hina luar biasa. Kalau sudah miskin, Anda miskin pula dalam rohani. Miskin pula dalam karya. Miskin pula dalam pengabdian kepada Tuhan. Apa yang bisa saudara katakan? Apa yang bisa saudara ceritakan? Karena itu, mari kita pikirkan baik-baik. Miskin bukanlah sebuah permasalahan yang terlalu serius sekalipun dia tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi. Karena persoalan di bumi ini yang paling serius adalah ketika manusia tidak lagi menjadi manusia karena kehilangan kejujurannya. Ketika manusia tidak lagi menjadi manusia ketika kehilangan kebenaran yang harus ditegakkan. Ketika manusia tidak lagi manusia karena miskin di dalam cinta kasih dan mengobarkan permusuhan, pertikaian, kehancuran. Ketika manusia tidak lagi menjadi manusia karena tidak lagi mampu menghargai sesamanya seperti menghargai dirinya sendiri. Karena itu miskin bukan apa-apa. Jikalau Tuhan mengizinkan kita melewati hidup kita dari garis kemiskinan kepada garis kemiskinan, biarlah kita selalu berdoa supaya jangan sampai kita miskin pula di dalam karya nyata pengabdian kita untuk puji hormat nama Tuhan kita. Supaya jangan pula kita miskin di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, dunia sekarang kaya di dalam harta, tapi miskin di dalam karya. Bangsa kita Indonesia ini terpuruk, sangat menyakitkan. Kita ini sudah miskin harta, miskin masa depan. Miskin pula kejujuran dan kebenaran. Semua diputarbalikkan. Hanya untuk memperjuangkan aji mumpung. Mumpung masih menjabat. Mumpung dan mumpung dan mumpung yang lainnya. Semua orang berambisi. Mencipta sensasi. Menjamin hari-hari di sini dan nanti. Dengan apa? Dengan menipu, mengakal-akali, tidak jujur, orang tidak malu untuk itu. Banyak orang malu untuk bicara keadilan dan kebenaran. Mereka tidak mau, karena rugi. Tapi banyak orang tidak malu untuk menyuarakan suara kebencian, suara ketidakjujuran, kemunafikan. Ibu manaf dan bapak munaf banyak berkeliaran. Pak munafik dan ibu munafik. Hei, saudara-saudaraku. Kita boleh miskin, tapi jangan hina dirimu. Kita boleh miskin, tapi jangan sesali hidupmu. Kita boleh miskin, angkat kepalamu, lihat ke surga. Dan berkatalah kepada Tuhan. Tuhan, aku boleh miskin di sini. Tapi satu yang kupinta padamu. Beri aku cinta kasih. Meninggikan kejujuran, keadilan, kebenaran. Beri aku berbuah. Untuk boleh bersaksi bagimu. Saya hanya ingin mengingatkan kita. Tak ada rasul yang kaya. Hidup mereka tak meninggalkan warisan apa-apa bagi anak cucunya. Miskin-miskin saja. Biasa-biasa saja. Tapi mereka meninggalkan iman yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita meninggalkan harta, warisan yang hebat. Sekaligus malapetaka. Karena pertikaian antar anak dan sanak saudara. Akibat harta benda yang ditinggalkan. Sangat menyedihkan. Karena itu kalau Anda kaya, jangan lupa. Kaya dalam karya, kaya dalam kejujuran, kaya rohanimu. Dan kalau Anda miskin, jangan miskin dalam karyamu. Jangan pula miskin dalam pengabdianmu. Dan jangan pula miskin dalam rohanimu. Karena itu, kalau Anda miskin, jangan menyesal, menangis, meratap dan berkata Allah tak adil. Tidak, tapi malulah, menangislah, merataplah kalau Anda miskin dalam kerohanianmu. Miskin dalam karyamu, miskin dalam pengabdianmu. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita.
Selamat kaya, Bung. Bukan harta, tapi kaya rohani. Kaya karya kemuliaan bagi Allah. Karya pengabdian yang tuntas bagi Dia, Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan dari firman Tuhan yang hidup. Tuhan menolong memimpin kami untuk kami mampu kaya di tengah-tengah zaman ini. Bukan kaya harta. Tetapi boleh karya di dalam rohani kami. Kaya di dalam karya kami. Kaya dalam pengabdian kami pada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mempercayakan harta benda kepada kami, terima kasih. Tapi biarlah itu menjadi pelengkap di dalam kehidupan kami. Dan bukan tujuan utama kami. Supaya kami jangan diperbudak oleh harta benda. Tetapi memperbudaknya untuk puji hormat bagi nama. Tuntun pimpin kami di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Di mana semua orang hanya berteriak. Seakan-akan membela kebenaran. Tapi hanya untuk mencari keuntungan. Memutarbalikkan fakta dan kebenaran. Berbicara atas nama rakyat. Tapi penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan. Tuhan tolong. Ingatkan bangsa ini. Kepada mereka yang lalim. Yang merasa diri hebat dan menipu banyak hal. Tuhan menjadi lawan mereka. Menghukum mereka. Supaya mereka sadar. Kebenaran itu hidup. Namun. Kami berdoa. Bagi mereka yang masih mempunyai sisa hati nurani di dalam batinnya. Bermurah hatilah ya Allah. Bawa mereka kembali ke jalan-Mu. Supaya mereka boleh mempunyai kesempatan. Hidup di dalam pertobatan. Memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Khususnya bagi gereja-Mu. Supaya saudarakan tugas tanggung jawabnya. Menyuarakan suara yang sejati. Kaya di dalam kerohanian. Kaya di dalam karya. Dan kaya di dalam pengabdian. Dan biarlah kaya rezeki. Harta benda. Tuhan berikan berdasarkan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.